Febrianti dengan NIM 2190302051. Saya Adinda Yulia Duyanti dengan NIM 2190302078. Di sini kami ingin mempresentasikan peran manajemen keuangan. Pengertian manajemen. Banyak pengertian dan teori yang berseliweran tentang manajemen keuangan. Namun, menurut ahli J.F. Brandy, manajemen keuangan bagian dari manajemen bisnis. Pada awal abad ke-20, pemikiran keuangan tertumpu pada lingkungan hukum di mana suatu perusahaan beroperasi. Topik-topik yang paling banyak menarik perhatian adalah merger, pembentukan perusahaan baru, perbankan investasi, peraturan pemerintah, serta proses pengumpulan dana melalui pasar modal. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund, dan bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of fund. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang atau modal sendiri. Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan berinvestasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Peran manajemen keuangan menurut para ahli. Menurut pandangan pakar keuangan Sunyoto 2013, peran manajemen keuangan meliputi 1. Perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 2. Penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 3. Pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 4. Pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. 5. Penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. 6. Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Kedelapan, pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Di sisi lain, menurut MP Tampu Bolong 2005, dalam melaksanakan peran manajemen keuangan, terdapat tujuan korporasi antara lain sebagai berikut. 1. Untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham secara maksimum. 2. Mencapai keuntungan maksimum dalam jangka panjang. 3. Mencapai hasil manajerial yang maksimum. Yang terakhir, mencapai pertanggungjawaban sosial dalam pengertian peningkatan kesejahteraan dari karyawan korporasi. Kesimpulan, peran utama manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. 2. Budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. 4. Auditing atau pemeriksaan keuangan,
Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. 5. Reporting atau pelapor keuangan. Menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa laporan keuangan. Terima kasih.